warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibnu Fajar Saleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang agensi teori. Teori keagenan atau agensi teori ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau prinsipal yang memperkerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976. Menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 juga menyatakan bahwa perusahaan merupakan hubungan kontrak yang legal antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Dalam hubungan ini seringkali timbul konflik karena adanya perbedaan kepentingan dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank. Terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Kemudian agensi relationship didefinisikan sebagai kontrak di mana satu atau orang lebih disebut owners atau pemegang saham yang menunjuk seorang lainnya yang disebut agen atau pengurus manajemen untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Utility maximizer cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya monitoring cost, manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik. Menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976 dalam Yetrina dan Sela tahun 2012. Kemudian menurut Hadi Prayitno pada tahun 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agensi cost seperti biaya pemantauan atau monitoring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal. Nah, kemudian apa aja sih yang dikeluarkan oleh prinsipal? Yang pertama itu ada biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen. Terus biaya perencanaan dan penerapan indeks, kompensasi manajer dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada biaya pengikatan atau bonding cost, adalah biaya yang ditanggung oleh agen. Apa aja sih yang ditanggung oleh agen? Yang pertama itu ada biaya strukturisasi keuangan, kemudian ada biaya konven dan biaya reorganisasi kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi dan kerugian residual atau residual loss, yaitu sebagai pengurang kekayaan prinsipal yang dimana resiko ditanggung atas hutang dan biaya kebangkrutan, dan hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang maksimal dari pandangan stakeholder karena adanya perbedaan kepentingan di antara mereka. Nah, apa aja sih variabel yang terkait dengan teori agensi ini? Yang pertama, yang ini adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraud diamond. Ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan membuat perusahaan selaku agen mengalami berbagai tekanan agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Pada saat adanya kesempatan yang muncul dari keputusan serta tindakan yang diambil oleh para pemimpin, maka pihak perusahaan lebih tergoda untuk melakukan kecurangan atau fraud agar kinerja perusahaan selalu meningkat.
maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh prinsipal akan semakin tinggi, yang dimana perusahaan menganggap tindakannya melakukan sebuah kecurangan tersebut tidaklah salah dan memanfaatkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan kecurangannya. Jadi kesimpulannya adalah hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dan pemegang saham dimungkinkan terjadinya konflik dalam hubungan keagenan yang dimana manajer tidak bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan tetapi untuk kepentingan manajemen sendiri. Manajemen memiliki informasi yang lebih mendalam dan lebih terperinci mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga memungkinkan manajemen bisa melakukan penyimpangan selama mengelola perusahaan untuk kepentingan manajemen itu sendiri. Nah, dalam situasi tersebut, maka diperlukan mekanisme pengawasan untuk menekan konflik keagenan. Saran untuk manajer, sebaiknya dalam pengambilan setiap keputusan bisa meminta saran atau masukan dari pemilik saham, karena pemilik saham dinilai lebih dipercaya untuk mengawasi manajemen perusahaan. Ini adalah usaha untuk menjalin hubungan yang semakin baik dengan pemilik saham. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang agensi teori ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.